11 kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang perlu dihindari. Merawat anak tidak hanya memenuhi kebutuhan hidupnya, tapi juga mendidik dan membentuk kepribadiannya yang baik hingga beranjak dewasa. Sayangnya, masih banyak orang tua yang melakukan kesalahan dalam mendidik anak. Apa saja sih kesalahan mendidik anak yang sering dilakukan orang tua? Mari simak ulasannya berikut ini supaya kesalahan dalam mengasuh buah hati dapat Anda hindari. Kesalahan yang sering dilakukan orang tua dalam mendidik anak. Menjadi orang tua memang tidak mudah, meski membanggakan. Anda pasti menghadapi berbagai situasi yang sulit ketika berhadapan dengan si kecil. Anda pun memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepribadian anak jadi lebih baik, yang tentunya akan berpengaruh hingga ia dewasa. Jadi, sadari apa saja yang sudah Anda lakukan dalam mendidik anak dan hindari kesalahan-kesalahannya. Merangkum dari beberapa sumber, berbagai kesalahan mendidik anak yang kerap dilakukan dan sebaiknya dihindari orang tua adalah sebagai berikut. 1. Tidak menjadi panutan yang baik. Tahukah Anda, jika orang tua adalah panutan atau model bagi anak? Jika Anda ingin si kecil bersikap baik, Anda pun harus mencontohkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari, karena anak adalah salah satu peniru terbaik dan dapat dengan mudah menirukan apa yang telah dia lihat. Sadar atau tidak, Anda mungkin pernah melakukan perilaku yang buruk dalam mendidik anak. Misalnya, berteriak atau membanting sesuatu saat marah, suka memukul, buang sampah sembarangan, malas, atau sikap buruk lainnya. Jika Anda bersikap demikian, jangan salahkan anak jika ia pun menunjukkan sikap demikian. Untuk itu, jadilah model yang baik bagi anak-anak Anda dengan mengubah diri jadi lebih baik. 2. Terlalu mengkritik anak. Apa yang Anda rasakan jika Anda dikritik habis-habisan? Tentu tidak akan senang, bukan? Perasaan tidak menyenangkan ini juga dirasakan si kecil jika Anda terlalu sering mengkritik. Memberi kritikan berlebihan pada anak merupakan kesalahan mendidik anak yang seringkali tidak disadari orang tua. Padahal, dampaknya akan membuat anak jadi bosan mendengarkan kritikan Anda dan semakin susah untuk diatur. Anak juga akan mengalami minder jika akan melakukan suatu hal, sehingga timbul rasa kurang percaya diri. Anak memang perlu dikritik jika ia salah. Namun, gunakan bahasa yang lebih halus tanpa menyakiti perasaannya. 3. Sering membandingkan dengan anak lain. Orang tua juga seringkali membandingkan anak dengan anak lainnya, meski tujuan Anda untuk memotivasi anak agar mengubah sikapnya. Tindakan ini sebenarnya bisa menghancurkan rasa percaya diri anak. Memuji anak lain ketimbang anak Anda sendiri juga menumbuhkan rasa cemburu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan tercela. Misalnya, mencontek karena ingin nilainya lebih bagus dari temannya dan ingin mendapat pujian dari orang tuanya. Jadi, jangan membandingkan ia dengan teman sebayanya. Sebaliknya, beri ia pujian atas kerja kerasnya dan motivasi agar ia berubah. 4. Berekspektasi terlalu tinggi dan menuntut. Anak selalu senang jika ia dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Sebaliknya, ia akan sangat sedih dan frustrasi ketika dirinya tidak sesuai dengan harapan Anda dan pasangan. Ini umumnya terjadi pada orang tua dengan ekspektasi yang tinggi atas kemampuan anak. Misalnya, mengharapkan anak bisa makan dengan benar saat usia 3 tahun, menuntutnya menjadi juara kelas, atau memenangkan sebuah perlombaan. Supaya Anda menghindari kesalahan mendidik anak ini, janganlah bersikap egois. Anda perlu tahu batas kemampuan anak dan tidak membuatnya tertekan. Jika Anda terlalu menuntut, maka bagi anak yang takut dengan orang tuanya, dia akan melakukan hal negatif untuk memenuhi tuntutan orang tuanya. Tentunya itu bukan hal yang orang tua inginkan, bukan? 5. Tidak konsisten dan tidak ada batasan. Anda terkadang menjadi sosok strict parents yang sangat patuh dengan peraturan, tapi di lain waktu bersikap tidak peduli sama sekali dengan berbagai hal yang dilakukan anak. Inilah cara mendidik anak yang salah lainnya. Cara mendidik yang tidak konsisten ini dapat membingungkan dan menyulitkan anak untuk bersikap. Apalagi jika Anda tidak menetapkan batasan dan membiarkan anak melakukan apapun yang ia suka. Sikap ini tentu akan membuat anak tidak mau diatur dan cenderung egois. Meski sulit, cobalah untuk menerapkan aturan dan batasan saat bermain, nonton TV, atau makan camilan. Dengan begitu, ia pun menjadi lebih menghargai waktu. 6. Adu mulut dengan anak.
Jangan sampai Anda menjadi orang tua yang gagal mendidik anak. Jadi, hindari cara mendidik anak yang salah, seperti beradu mulut dengan anak. Saat diomeli, anak mungkin akan membalas ucapan Anda atau sekedar membantahnya. Dalam kondisi ini, Anda pun dapat terpancing dan tersulut amarah menanggapi ucapan anak, alih-alih membuat anak diam. Hal ini malah membuat suasana makin keruh dan berakhir dengan adu mulut dengan anak. Dibanding menanggapi perkataan, lebih baik ucapkan kata yang lebih tegas. Lalu, terapkan cara mendisiplinkan anak yang lebih efektif, misalnya menerapkan metode time out. 7. Kurang memberikan perhatian. Anda dan pasangan sama-sama bekerja dan terlalu sibuk hingga terkadang tidak memberikan cukup perhatian pada anak. Alih-alih berbicara dan menghabiskan waktu dengan anak, Anda justru malah sibuk menghabiskan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Kesalahan mendidik anak yang satu ini ternyata bisa menyebabkan anak kesepian, merasa diabaikan, dan tidak dihargai. Alhasil, ia pun mungkin akan melakukan hal-hal negatif yang bertujuan untuk mencari perhatian orang tuanya. 8. Terlalu otoriter. Sebagai orang tua, Anda tentu ingin semua anak sukses. Namun, terkadang keinginan tersebut membuat orang tua berpikir cara yang telah dipilihnya adalah yang terbaik untuk membuatnya menjadi anak yang berhasil. Orang tua yang terus merasa benar atas semua yang dilakukannya cenderung mengendalikan setiap aspek kehidupan anak. Bahkan, tidak sedikit orang tua yang tidak memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dari pengalaman mereka sendiri atau bahkan memilih jalan hidupnya sendiri. Setiap orang memiliki masa perkembangan di setiap usia, jadi kita juga harus paham di fase mana anak seharusnya berada sesuai dengan usianya. 9. Terlalu memanjakan. Setiap orang tua tentu sayang kepada anaknya. Namun terkadang, beberapa orang tua seringkali menunjukkan rasa kasih sayang yang berlebihan, misalnya terlalu memanjakan anak. Kesalahan orang tua dalam mendidik anak ini dapat membuatnya menjadi tidak mandiri. Nantinya, anak mungkin tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dan harus bergantung dengan orang lain. Tidak hanya menjadi tidak mandiri, terlalu memanjakan anak pun dapat membuatnya menjadi anak yang suka memberontak karena selalu dilindungi. 10. Orang tua tidak kompak dalam mendidik anak. Kesalahan orang tua dalam mendidik anak yang selanjutnya adalah tidak adanya kekompakan antara ayah dan ibu. Perbedaan ini terkadang membuat anak merasa bingung akan aturan mana yang seharusnya ia ikuti. Alhasil, anak pun dapat merasa bersalah karena harus memilih antara salah satu aturan yang harus ia ikuti. Bahkan, ketidakkompakan ini dapat membuat anak merasa cemas dan stres akibat tidak adanya aturan dan batasan yang jelas dari kedua orang tuanya. 11. Mempermalukan anak. Didikan orang tua yang salah satu ini mungkin dapat terjadi tanpa disadari oleh orang tua. Misalnya, meninggalkan anak di tepi jalan karena ia menangis dan tidak mau diam. Terkadang, orang tua berpikir ini adalah salah satu cara untuk membuat ia diam dan tidak menangis lagi. Padahal, hal ini dapat membuat anak merasa malu. Bila hal ini terjadi, lebih baik cari tahu apa yang diinginkan anak. Usahakan membangun komunikasi yang baik antara anak dan Anda. Itulah beberapa didikan orang tua yang salah yang sebaiknya dihindari. Dengan didikan yang tidak baik, anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak baik juga. Hal ini tentu dapat memberikan dampak yang tidak baik saat ia sudah beranjak dewasa kelak. Bagi orang tua yang masih punya waktu untuk merubah cara didik anak, mari mulai sekarang dirubah cara didiknya. Karena kalau sudah terlambat, akan susah bagi anak untuk merubah perilakunya, apalagi kalau sudah terlewat jauh dari fasenya. Semoga pengetahuan ini dapat menjadikan referensi untuk mendidik anak, agar anak bisa tumbuh kembang sesuai dengan fasenya dan sesuai dengan harapan orang tua.